Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas doa yang tadi diberikan kepada almarhum besan saya Pak Ali Hasan yang tadi malam sekitar jam 7:30 ya, wafat di rumah sakit di Bandung. Pak Ali Hasan itu mertuanya Opi, anak saya yang kedua. Sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit. Saya sendiri belum bisa nengok karena kondisi saya juga belum sehat betul. Dan saya sendiri besok sore insya Allah berangkat umroh ya. Sudah lama direncanakan ya, tapi ini kondisinya masih belum sehat betul ya. Tapi harus berangkat karena segala sesuatu sudah dipersiapkan. Saya sebenarnya ketika sakit kemarin mengajukan reschedule, tapi rupa-rupanya sudah nggak bisa, sudah berproses panjang ya, sehingga harus berangkat ya. Oleh karena itu mohon doanya ya. Supaya saya sehat, umrohnya bisa nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Al-Fatihah sekali kembali untuk Pak Ali Hasan, semoga beliau wafat husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu-ibu, kita akan meneruskan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Kita tadi malam pada maghrib sudah memulai membahas bab baru, yaitu bab as-sidqu wal kadhibu, jujur dan dusta ya. Tadi malam sudah kita sampaikan tentang pengertian jujur itu apa dan dusta itu apa ya. Lalu juga sudah kita bicarakan tentang sebab-sebab kejujuran, dan di dalam kitab ini disebutkan ya bahwa ada 3 hal yang menyebabkan kejujuran, yaitu al-aqlu wad-dinu wal muru'ah, akal, agama, dan muru'ah atau kehormatan diri.
Malam ini, pagi ini ya, subuh ini kita akan melanjutkan kajian dengan subbab penyebab dari dusta. Langsung kita bacakan ya. Wasababul kadhibi, dan sebab munculnya dusta, iradatu jalbin naf'i, ada keinginan, ada kehendak untuk menarik manfaat ya. Wa iradatu daf'id dharari, dan adanya keinginan untuk menolak madarat ya. Jadi orang itu ketika berdusta itu didorong oleh keinginannya untuk mendapatkan manfaat tertentu dan menghindari madarat tertentu pasti itu ya. Sebab kalau nanti sampai dia berbohong ya, lalu kelakuan sesungguhnya itu ketahui ya, pasti dia akan mendapatkan kerugian, mendapatkan madarat itu ya. Makanya dia berbohong untuk mendapatkan manfaat ya. Ya, misalnya orang yang sudah kita contohkan tadi malam misalnya ya, ketika ada tamu yang kira-kira tamunya itu menagih hutang misalnya ya, lalu kemudian meskipun di rumah tapi menyatakan tidak ada, itu kan ya pasti dorongannya kan dorongan untuk mencari manfaat dan menghindari madarat ya. Kalau ketemu nanti tidak enak ya, mau menjawab apa itu, mau bilang ini ya bagaimana, bilang itu bagaimana ya, ya untuk kepentingan dirinya akhirnya ya. Terus daripada susah-susah ngomong wae ndak ada. Rumangsane beres, rumangsane gitu. Rumangsane dengan begitu itu selesai masalah, padahal justru malahan menambah masalah baru yang lebih berat lagi sebenarnya itu. Padahal kalau ketemu minta maaf selesai sebenarnya ya, minta ditunda ya sampai dengan waktu yang cukup, selesai kan sebenarnya itu. Dikiranya itu mencari manfaat, menghindari madarat, padahal justru malahan memunculkan persoalan baru ya. Ya contoh kasus yang lebih besar ya, yang tadi malam juga sempat saya sebut, misalnya kasus Sambu itu ya. Ya ketika berbohong bahwa kematian siapa itulah sudah lupa ya, kasusnya udah lama ya. Itu kan karena baku tembak ya. Wah, ketika ditutupi dengan berbohong ya, itu rumangsane selesai ya. Tapi justru wah, ketika terkuak lalu justru malah lebih membahayakan lagi ya. Maksudnya itu menghindari madarat, tapi justru malah menambah madarat yang lebih besar. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia qad yara merasa melihat ya, kadang-kadang tuh melihat fil kadhibi, di dalam kebohongan itu as-salamatal ajilata, keselamatan yang ya sementara begitu ya. Jadi rumangsane selamat wis ora ana masalah tadi itu ya. Jadi dengan bohong tuh manusia itu seringkali melihat wah ini sudah selesai masalahnya ya. Ya begitu. Fayatihi, maka kemudian dia melakukan kebohongan itu. Jadi
perasaannya itu dengan berbohong itu akan menyelamatkan dia. Ya, dengan berbohong itu akan menjadikan urusannya selesai atau menguntungkan dia. Ya. Pedagang misalnya yang tidak jujur, itu kan misalnya barangnya jelek mengatakan wah ini bagus ya, wah ini tadi sudah ditawar sekian ya dengan wah ya apa namanya, terus cacat-cacatnya disembunyikan ya itu perasaannya ya supaya selamat dalam pengertian mendapatkan keuntungan, tapi itu sementara sebenarnya itu. Padahal nanti itu kalau seandainya kemudian lalu terbongkar, terkuak, ya ternyata barangnya cacat, ternyata ya memang harganya kemahalan, itu mesti besok lagi pembeli sudah nggak percaya itu, ya, merasa ditipu itu, ya begitu kira-kira. Jadi apa namanya? Jadi keuntungan dan keselamatan itu sifatnya hanya anggapan saja sebenarnya itu. Dianggap dengan berbohong itu dapat keberuntungan, dapat keselamatan, ya. Padahal itu sementara. Tapi ya itulah, orang berbohong itu seperti itu, perasaannya itu. Lalu kemudian dilakukanlah kebohongan itu. Wa yarasidqi biddaha fala ya'tihi. Dan orang yang berbohong itu melihat kalau jujur ya, itu tidak akan selamat. Ya maka dalam bahasa kita sehari-hari itu ada ungkapan kalau jujur hancur itu, wah nanti kalau saya jujur hancur saya ini, kalau saya jujur rugi ini, kalau saya jujur cilaka ini. Lalu kemudian tidak mau jujur. Ya. Nah ini. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Ya. Kenapa orang kok lalu apa namanya berbohong, tidak mau jujur itu karena apa? Kalau perasaannya itu dengan berbohong dia akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan. Padahal itu meskipun menipu sebenarnya itu, karena pada hakikatnya tidak seperti itu. Ujung-ujungnya pasti merugi, ya. Ujung-ujungnya pasti cilaka. Ya, lah dia tidak melihat kebenaran itu sebagai yang menguntungkan. Kebenaran itu jujur itu nanti khawatir malah justru akan membawa kehancuran itu, jujur hancur, jujur lebur tadi itu. Falayati, maka dia kemudian tidak melaksanakan kejujuran itu, memilih bohong tadi. Nah, ini penyebab seseorang menjadi bohong itu, ya. Nah, lalu dilanjutkan wa dararul kadhibi, dan yang namanya madarat ya, atau kerugian dari dusta atau bohong ya'udu ila sahibih, ya, kembalinya kepada orang yang berbohong itu sendiri sebenarnya, ya. Ya, jadi orang yang berbohong itu pasti akan mendapatkan madarat, pasti akan mendapat kerugian, ya. Apa itu? Fayuh taqoru, ya. Orang yang berbohong itu nanti kalau ketahuan bohongnya pasti diremehkan, ya. Wa tadhi'u thiqatu bihi, dan kemudian akan kehilangan afiqah itu kepercayaan, ya. Kepercayaan orang kepadanya hilang gitu. Kalau sudah dusta, kalau sudah bohong itu, ya. Apalagi kalau sudah menjadi pembohong, ya. Tadi malam sudah kita sampaikan ya, bedanya antara bohong dengan pembohong itu. Ya kalau bohong itu ya baru bohong sekali, dua kali itu ya sebagai manusia ya masih wajar lah sebagai manusia. Tapi kalau sudah berkali-kali bohong itu namanya pembohong, ya. Memang sifatnya tukang bohong, berarti tukang ngibul istilahnya itu, ya. Tukang ngibul, tukang bohong. Wa yustardzalu fid dunya, ya. Ya, di antara madarat bohong itu juga akan dihinakan di dunia. Di dunia sudah berarti kehinaan, ya. Ya. Beda dengan orang jujur. Orang jujur itu wah mulia pasti, ya, pasti mulia, ya. Nah, coba Nabi Muhammad itu, ya,
karena jujurnya sampai diberi gelar Al-Amin, dan karena jujurnya sampai seluruh masyarakat Arab tuh percaya kepada beliau, sampai ketika ada konflik tentang penempatan Hajar Aswad ketika merenov Ka'bah itu, kemudian Nabi lah yang kemudian diberi kepercayaan untuk menempatkan Hajar Aswad itu. Ya orang berbohong itu ya itu suka PHP seseorang itu, memberikan harapan seseorang, tapi harapan palsu. Nah kalau orang diberi harapan palsu, ya menipu, dan pasti yang ditipu sakit hati kan, sakit hati. Jadi madorot kebohongan itu tidak hanya untuk orang yang berbohong, tapi orang lain juga kena dampak bohongnya itu. Penipu ya, ada yang menipu macam-macam lah ya, bohong itu ya. Jadi para penipu itu pasti bohong, itu pasti ya, pasti bohong ya, lebih-lebih di era digital seperti ini, yang namanya kebohongan itu waduh bentuknya bisa bermacam-macam ya, penipuan bisa bermacam-macam penipuan ya. Orang kalau tidak hati-hati, aduh sering ketipu ya, sering ketipu. Dan kalau sudah ketipu pasti sedih ya, pasti marah ya. Karena apa? Karena antara harapan dengan kenyataan berbeda ya. Banyaklah ya orang yang di PHP, yang bohongi dalam hal penjualan banyak, termasuk cinta ya, kan banyak itu orang tertipu karena cinta itu ya, baru kenal lalu kemudian dijanjikan macam-macam ya. Yang nipu juga kadang-kadang canggih ya, ada yang pakai baju tentara, ada yang pakai ngaku dokter lah, ada yang ngaku ini, kan semua pembohongan itu, penipuan itu. Nah kadang-kadang yang ditipu itu ya senang itu ya, waduh ini dapat pasangan yang hebat itu ya. Wah, lalu kemudian berkorbanlah ya, apanya dikasihkan, ininya dibawa, ternyata dibohongi, ternyata ditipu. Pasti sedih dong akhirnya. Ya, karena apa? Harapannya gagal. Di khaibati rajai ya. Jadi Masya Allah ya, orang bohong itu tidak hanya dirinya yang tadi kena madorot, orang lain pun juga kena madorot ya. Coba misalnya kasus Sambo itu, betapa orang yang terlibat yang kemudian lalu ikut menanggung kebohongan itu ya. Dari pihak kepolisian yang itu banyak sekali itu yang terlibat itu, yang sampai kemudian lalu di sidang etik ya kena hukuman etik, sampai kemudian yang ikut melakukan itu apalagi, waduh itu Masya Allah ya. Jadi intinya banyak orang yang kemudian juga kena dampak dari madorot yang ditimbulkan oleh orang yang berbohong itu ya. Nah lalu ini masih juga ada penjelasan ya, wali annahu ya, karena sesungguhnya al-kadzib ya, kebohongan atau dusta itu yastahilul ghibata ya, mempermudah munculnya ghibah ya, ngerasani, wan namimah, adu domba ya. Lalu kemudian faya ba'atsun nasa bisababi dzalika, dan mendorong manusia dengan sebab yang demikian tadi itu ya, mudahnya ghibah, namimah, arat tabahudi wa takhasum ya, mendorong kepada saling membenci dan juga saling bermusuhan ya, saling bermusuhan. Nah ini
ini sebab-sebabnya orang itu berbohong sekaligus akibat yang ditimbulkan. Jadi masya Allah luar biasa. Ya, kita lanjutkan ya, tinggal sedikit ini ya. Ini hanya sekedar menyebutkan beberapa ayat saja ya. Wa kafal kadhiba madhammatan qaulillahi azza wa jalla, dan cukuplah dicelanya kebohongan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minu bi ayatillah. Ya. Orang yang mengada-adakan kebohongan, dusta, itu sesungguhnya tidak lain adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik itu. Ya. Jadi orang yang suka bohong itu oleh Allah dicap sebagai orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah itu. Ini celaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang berbohong itu tanda tidak adanya iman. Ya, jadi kalau orang itu iman mestinya jujur. Ya karena dia iman kepada Allah, disaksikan Allah. Ya, mau bohong gimana? Wong ada Allah kok bohong, itu berarti ya nekat namanya itu. Ya, kalau dia merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah, dia akan jujur. Ya, ya. Ya, itu ya. Oke, saya kira sudah ini ya, sudah waktunya sudah nggak cukup ternyata ya. Nanti kesiangan nanti. Sudahlah sampai di sini dulu saja. Nanti akan kita lanjutkan ya, Jadi ini yang masih tersisa ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang terkait dengan celaan terhadap sifat dusta dan bohong serta pujian terhadap sifat jujur. Akan kita bahas dalam kesempatan yang berikutnya saja. Kalau besok pagi masih bisa ngaji, insya Allah saya ngaji ya. Mudah-mudahan nanti selesai ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu-ibu ya, waktunya sudah harus selesai. Sebenarnya mau saya selanjutkan tapi khawatir kesiangan. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.